teammates, selamat datang di episode perdana Time Podcast, tempat di mana kalian berhenti sejenak dulu nih dari deadline, tugas perkuliahan, laprak, dan segala drama perkuliahan lah. Dan di sini kita bakal ngobrol santai tapi tetap penuh dengan insight nih. Nah, teammates, karena di sini stop the clock, start the talk. Perkenalkan, aku Sila Eka yang akan nemenin kalian di episode Tea Time pada kali ini. Nah, di Tea Time kita bakal bahas hal-hal yang gak jauh nih dari perkuliahan lah, dari dunia perkuliahan. Mulai dari dunia akademik, organisasi, juga pengembangan diri, dan cerita-cerita inspiratif lainnya lah yang mungkin juga bisa jadi bekal untuk teman-teman semua supaya bisa berkembang lagi ke depannya di dunia perkuliahan. Atau mungkin ada maba-maba 26 nih yang nonton Tea Time, bisa jadi untuk bekal kalian juga supaya bisa berkembang juga selama perkuliahan nantinya di Teknik Industri Unsur. Nah, teammates, coba jujur nih, kalau kalian dengar PKM, kalian kepikiran kayak proposal yang susah, mungkin ribet, atau mungkin revisi, atau mungkin kalian tipe yang pendanaan atau menamping nas nih. Dan tapi aku yakin pasti teman-teman juga ada yang mikir kayak, aduh kayak ribet deh untuk orang-orang pintar atau kreatif doang. Tapi enggak kayak gitu dong guys. Nah, makanya di video kali ini kita bakal bahas tentang program yang sering banget dibahas di masa perkuliahan. Tapi juga di program mahasiswa ini itu juga sering bikin mahasiswa tuh maju mundur gitu untuk join ini gitu. Yap, bener banget, di sini kita bakal bahas tentang program kreativitas mahasiswa atau PKM. Dan jangan khawatir teman-teman, karena di Tea Time ini kita bakal bahas atau bakal ngobrol-ngobrol dengan bahasa yang ringan-ringan aja. Dan yap, di sini di video kali ini kita bakal ngupas tentang fakta-fakta, mitos, pengalaman, dan juga tips nih seputar PKM. Nah, tentunya di video kali ini kita bakal bawa narasumber kita yang udah berpengalaman banget lah, udah keren banget di bidang ini gitu. Langsung aja kita sambut narasumber kita hari ini. Halo Kak Kis. Halo semuanya, kenalin. Iya, boleh. Oke. Kenalin, nama aku Christian Adriansa Saputra. Aku biasa dipanggil Chris dan aku dari jurusan Teknik Industri. Dan untuk saat ini aku berada di Universitas Jenderal Sudirman dan berkuliah di semester 4. Oke, apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik, sangat baik. Makasih banyak Kakak udah mau ngeluangin waktunya untuk ngobrol-ngobrol di Tea Time Podcast kali ini. Ya, terima kasih. Kalau boleh tahu Kakak lagi ada kesibukan apa nih di semester 4? Atau mungkin semester 4 jadi semester yang paling sibuk atau mungkin lebih santai gitu, gimana Kak? Oke, jadi kalau ngomongin tentang kesibukan, sebetulnya tuh aku ngerasa semester ini belum yang terlalu sesibuk itu. Nggak tahu ya, mungkin karena memang udah lebih beradaptasi juga dari yang semester lalu. Tapi untuk kesibukan saat ini, mungkin dari yang non-akademik dulu ya. Untuk dari yang non-akademik, itu aku mengikuti organisasi. Dan untuk organisasinya, itu ada BMFT Unsut dan juga HMTI gitu. Dimana di BMFT aku menjadi salah satu bagian dari Kementerian Atkesma. Dan kalau di HMTI, itu dari staff R&D gitu. Kemudian kalau di akademik, ya aku saat ini juga lagi berkecimpung di dunia perlombaan juga. Dan salah satu yang sedang didalami atau salah duanya itu adalah tentang business case ataupun tentang business plan gitu. Ya, jujur keren banget, apalagi ikut BEM Atkesma itu jujur ini ya kementerian yang sibuk gak sih Kak? Kalau dibilang sibuk sebetulnya secara konsisten nggak terlalu yang sesibuk itu. Tapi kalau waktu kementerian ini tuh dibutuhkan, dia bakal sibuk banget gitu. Apalagi ketika adanya suatu pergerakan ataupun konsolidasi. Jujur keren banget guys, bisa jadiin panutan nih guys, Kak Kris. Oke, langsung aja nih teammates. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh nih tentang PKM, aku punya pertanyaan ringan nih untuk Kakak. Oke, boleh. Menurut Kakak, better revisi proposal sampai tengah malam atau enggak tidur, atau presentasi dadakan depan dosen tapi dadakan nggak ada persiapan sama sekali gitu? Menurut Kakak gimana tuh? Kalau nggak milih, boleh? Jangan dong. Oke. Kalau disuruh milih, mungkin aku lebih prefer ke presentasi mendadak gitu ya. Tergantung preferensi orang-orang. Mungkin ada yang lebih ke ngejar proposal ini. Tapi kalau aku lebih ke presentasi mendadak karena tipikalku itu adalah orang yang suka ngomong di depan dan juga emang lebih suka juga terkait dengan hal-hal yang spontan gitu. Karena emang bener-bener ngepacu adrenalin gitu. Betul. Kamu kebayang gak sih kayak misalnya kamu ditunjuk sama dosen killer lah ibaratnya. Terus disuruh maju, suruh presentasi di situ, itu pasti deg-degan banget tuh. Nah, justru yang seru tuh di situ. Bikin terpacu adrenalin tuh di situ. Ya kalau cuma revisi proposal,
ya udah Ya kita udah revisi sih. doang, tapi ya sama-sama menguras energi. Betul sih, menarik Balik sih lagi guys. tergantung Pokoknya. preferensi orang gitu. Ya, menarik banget nih jawabannya. Mungkin teammates juga punya jawaban masing-masing, boleh banget nih guys tulis di kolom komentar. Nah, langsung aja nih Kak, kita masuk ke segmen pertama. Kita mulai Oke. dari pertanyaan yang basic-basic dulu nih. Nah, Boleh. apa sih Kak PKM itu? Karena aku yakin teman-teman banyak yang mungkin sering dengar gitu PKM itu apa, tapi nggak tahu itu tuh tentang apa sih, terus bahas apa, alurnya itu gimana gitu. Nah, mungkin apa tuh Kak PKM? Oke. Tujuannya apa gitu? Oke, siap. Jadi kalau PKM sendiri ya, mungkin aku bakal coba bahas secara garis besarnya aja. Dan untuk PKM sendiri atau program kreativitas mahasiswa itu merupakan program yang dijadikan sebagai wadah oleh Kementerian Pendidikan, Kemdikbudristek gitu. Nah, wadah untuk apa? Lebih tepatnya adalah wadah bagi para mahasiswa untuk bisa menaruh ide mereka, mengembangkan ide mereka, dan juga gagasan mereka di situ. Jadi semuanya tuh balik lagi terkait dengan satu kata kunci, yaitu adalah kreativitas. Jadi bisa dikatakan semua mahasiswa itu disediakan wadah di situ, mengembangkan ide dan terkait dengan kreativitas dari mahasiswa itu sendiri, gitu. Berarti yang untuk ikut PKM ini boleh semua jurusan ya Kak? Nggak ada terpatok untuk IPK Oh, tinggi iya, atau jurusan apa gitu, atau semester berapa gitu, nggak ada berarti Kak? Iya betul. Jadi buat teammates juga nih ya, kalau misalkan dari kalian ada yang mau ikut, itu boleh dan itu di semua jenjang. Bahkan bisa dimulai dari ketika teman-teman ada di semester 1 gitu mungkin ya. Semester 1 bisa mulai nyicil sampai ke semester selanjutnya. Nah, terus juga yang boleh ikut siapa aja, apakah dari mahasiswa S1 atau mungkin PTN, sebetulnya itu semuanya boleh. Bahkan dari D3, D4, S1 itu masih boleh ikut. Bahkan di semua perguruan tinggi, baik itu swasta ataupun negeri gitu. Jadi teman-teman pun juga nggak perlu khawatir, baik itu teman-teman dari D3 ataupun dari D4 dan seterusnya. Terus kalau ngomongin IPK nih ya, jujur nih, IPK aku pun kayaknya nggak yang terlalu tinggi banget Masa gitu. sih? Iya, Nggak mungkin nih. nggak yang terlalu tinggi banget gitu. Jadi nggak usah lah yang terpaku sama IPK tinggi gitu. Oke. Cukup dengan teman-teman teammates itu mampu untuk memberikan ide. Yang paling penting di sini adalah ide. Toh percuma juga nih, misal teman-teman teammates punya IPK tinggi, tapi cara berpikirnya bobrok, Betul sih, buat apa betul, juga? betul. Itu sama aja teman-teman mendapatkan IPK, tapi dengan cara yang tidak baik, bisa jadi gitu ya. Nah, makanya lebih dipentingkan apa? Cara berpikir dibandingkan tentang IPK. Makanya nggak perlu kok IPK yang tinggi-tinggi. Tapi balik lagi, itu tergantung daripada kebijakan kampus. Karena mungkin memang ada kampus yang IPK-nya harus ada bare minimumnya ada gitu. ya? Nggak tahu dari yang aku searching ya. Mungkin kalau contohnya pun aku juga kurang paham juga. Tapi balik lagi tergantung. Tapi kalau ditanya apakah perlu IPK tinggi itu enggak. Tuh. Tapi menurut Kakak Ya. perlu nggak sih mahasiswa at least sekali aja dalam masa perkuliahan tuh ikut gitu? Kalau emang iya, kenapa harus gitu? Dan padahal kan apa manfaatnya? Karena kan belum tahu nih bakal lolos Oke. juga apa enggak gitu. Oke, menarik. Jadi nih, untuk teman-teman teammates juga ya, kalau misalkan kalian ditawarin, ya misalkan oleh cutting kalian atau mungkin oleh dosen untuk ikut PKM, itu saran dari aku, ikutin aja, nggak masalah. Toh itu juga untuk menambah pengalaman kalian. Karena begini, kita kan berkuliah. Berkuliah itu adalah proses kita untuk belajar, proses kita untuk gagal sebanyak-banyaknya. Dan salah satu cara untuk gagal dengan baik dan juga terencana, tapi bisa mendapatkan benefit, itu juga melalui PKM. Salah satu program yang paling bergengsi di jenjang mahasiswa ini. Jadi agak sia-sia gitu kalau misalkan program yang sebergengsi ini itu nggak diikutin. Oh juga nanti misalkan nggak lolos, teman-teman tetap bisa mendapatkan pengalaman dari proses-proses itu. Jadi at least is okay, nggak apa-apa. Coba ikut sekali, jalani dulu. Mungkin memang secara aturan ataupun secara rules itu lumayan banyak. Tapi setelah diikutin, insya Allah pasti bakal terjalani kok. Tenang aja gitu. Ya, itu teammates, jadi nggak harus terpatok untuk orang-orang pinter doang ya kalau Iya untuk ikut. betul, Jadi boleh nggak banget nih harus. ikut gitu. Nah teammates, kalau kalian mau ikut PKM-nya, ada kesempatan untuk PKM, kalian kira-kira mengambil tema apa nih? Apakah teknologi, bisnis, atau pendidikan? Kok Kakak apa nih temanya Kak? Kalau aku untuk sejauh ini itu masih di mendalami GFT dulu gitu, belum ke tema-tema yang lainnya. Oh, tema yang ininya kayak bahas apa gitu? Itu Oh, kalau temanya tema jujur itu berubah-ubah. Tapi kalau yang terakhir kali itu adalah tentang energi gitu. Energi. Jadi kenapa energi? Ini juga bisa jadi salah satu referensi tema ya untuk teman-teman teammates, karena
energi itu jadi salah satu hal yang paling kita cari gitu, hal yang paling dipermasalahkan juga dan paling ditonjolkan di era sekarang Iya. gitu. Karena kan kita tahu kalau misalkan ngomongin tentang energi dulu ya, sorry Boleh, nggak agak apa-apa. melenceng dikit. Ngomongin tentang energi, kita tuh tahu kalau misalkan energi itu pasti bakal habis suatu saat, apalagi tentang energi yang tidak terbarukan seperti batu bara gitu. Makanya kita butuh energi yang baru. Nah, gimana caranya itu? Kita bisa mengimplementasikan, mencari cara untuk bisa membuat energi tersebut. Jadi ini juga bisa jadi saran tambahan. Mungkin tema yang cocok untuk diambil itu adalah tentang energi berkelanjutan, EBT, energi baru terbarukan. Oke, nice. Nah, terus juga nih Kak, salah satu alasan yang bikin mahasiswa takut ikut PKM itu kan karena ribet gitu-gitu ya Kak, terus administrasinya banyak. Iya. Terus juga banyak mungkin yang bilang kalau administrasi salah dikit itu bisa fatal gitu katanya tuh. Terus revisinya banyak. Nah, sebenarnya seserem itu enggak sih Kak ikut PKM itu? Jujur serem. Oh iya. Enggak. Kalau dikatakan serem sih enggak ya, mungkin lebih dikatakan ribet dikit aja. Kalau misalkan serem mah enggak. Nah, mungkin yang bisa dibilang ribetnya itu adalah di bagian administratifnya, karena memang dari segi rules-nya, formatting-nya, bahasanya itu benar-benar harus tersusun dan terstruktur itu gitu. Makanya bisa dikatakan agak ribetnya tuh di situ. Tapi itu juga yang melatih kita supaya bisa formatting dengan cara yang rapi itu gimana sih caranya kayak gitu. Jadi kalau dibilang serem, enggak juga. Mungkin coba dulu deh teman-teman teammates jalanin aja dulu. Ini buktinya aku selamat nih, seserem-seremnya masih bisa selamatkan. Jadi at least gak masalah. Coba aja kok, tenang. Itu juga belajar kita supaya bisa lebih teliti lagi gak sih Kak? Iya betul, belajar untuk lebih teliti dan juga lebih detail gitu terkait dengan hal-hal yang kecil gitu. Nah, boleh ceritain nih Kak pengalaman Kakak selama ikut PKM, terus apa sih tantangan terbesar Kakak selama nyusun proposal gitu, boleh nih? Oke, kalau ngomongin pengalaman pertama banget, itu ada di semester berapa, 1 ke 2 gitu ya kalau nggak salah. Itu aku bersama dengan kakak tingkat aku. Nah jadi, pada saat itu, biasalah jadi mahasiswa baru kita, semangatnya tuh masih yang menggebu-gebu gitu kan, masih yang lumayan banyak. Jadi emang pengen ikut PKM. Nah terus juga disaranin untuk ikut bersama dengan kakak tingkat. Nah dari sini jujur pengalaman pertamaku itu adalah aku merasakan semangat di sini. Semangat untuk apa? Semangat untuk bisa juara, karena ekspektasiku adalah mengikuti ini ya supaya bisa nanti lolos dan juga at least dapat pendanaan dan sebagainya gitu. Nah, cuman pengalaman keduanya itu adalah pusing. Pusingnya itu adalah ketika menjalani gitu. Nah, kalau ngomongin pusing sebenarnya nggak yang pusing gimana ya? Ya ibaratnya kayak banyak pikiran gitu-gitu. Karena emang yang harus dipikirkan tuh banyak dan juga runtut. Kita diskusi secara terus-menerus di situ. Tapi ya kembali lagi, pengalaman ketiga nih, setelah semuanya udah selesai, itu kita merasakan kelegaan di situ. Karena kita udah selesai, wah rasa-rasa pusingnya tuh udah selesai, stresnya udah. Jadi kita ngerasa kayak, wah udah lega gitu. Tinggal submit ini dan itu. Jadi dari semangat, pusing, alhamdulillah di akhir kayak gitu. Tapi pernah gak sih Kak selama nyusun proposal tuh kayak nyerah, atau mungkin waktu itu Kakak lagi sibuk nih antara yang lain, terus jadi kayak pas lagi nyusun proposal tuh kayak aduh kayaknya nanti aja deh, aduh gimana ya gitu, ada gak sih Kak nyerah gitu? Oh kalau nyerah ya, jujur nih kalau ngomongin nyerah belum pernah terpikirkan gitu. Karena gini, aku mungkin kurang tahu ya kalau misal dari teman-teman itu konsep menyerahnya itu seperti apa. Karena aku ada tujuan gitu loh buat berkuliah di sini tuh untuk menjadi orang seperti apa. Kalau misalkan aku, yaitu untuk menjadi orang yang lebih bertanggung jawab dengan diri sendiri dan juga orang lain. Jadi kalau misal dikatakan nyerah itu enggak, karena dari situ aku juga bisa lebih tangguh gitu terhadap tekanan-tekanan yang dihadapkan kepada aku. Makanya justru jujur aku suka yang namanya tantangan. Tapi ketika terlalu banyak emang agak stres gitu ya. Tapi setelah melewati itu ada kelegaan lagi kayak gitu. Ada kesenangan lagi dari situ. Jadi kalau misal dibilang nyerah tuh enggak sih, masih belum ada. Tapi berarti alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Berarti yang bikin Kakak semangat sejauh ini kayak Kakak tuh inget ke tujuan Kakak tuh apa sih? Iya betul. Jadi selama teman-teman teammates itu punya tujuan yang kuat, tujuan yang bagus, itu menurut aku
teman-teman tetap bisa untuk sustain di situ, tetap bisa untuk menjalani seberapapun banyak tekanan yang kalian hadapi, kayak gitu. Insya Allah ya, Insya Allah. tergantung dari ketangguhan setiap orang. Apakah memang tujuannya itu kuat banget dan bahkan sampai tekanan sebanyak itu masih tetap bisa kayak gitu. Oke, kalau dari tadi aku nanya tantangan terbesar nih, kalau Iya. berdasarkan kakak nyusun proposal, ada nggak sih kakak kayak pengalaman lucu atau yang kayak di sela-sela nyusun gitu, yang kayak unik aja deh gitu, pengalaman unik gitu, yang bikin semangat lagi mungkin gitu? Ada nggak sih kak, selama mungkin kontribusi sama teman-teman gitu? Oh, Ada nggak tuh kak? gini. Kalau dibilang pengalaman unik tuh enggak, lebih ke pengalaman yang lumayan berkesan gitu. Berkesan. Kita tahu lah ya, zaman sekarang tuh zaman AI. Nih belak-belakan aja nih, zaman AI, GPT, DeepSeek, Claude dan segala macam. Pada saat itu, ini nggak harus dicontoh ya teman-teman. Ini cuman pengalaman aja. Pada saat itu kita mencari ide. Oke lah kita pakai AI gitu kan, nggak masalah. Tapi pada saat itu kita benar-benar sampai yang coba mencari semuanya di AI gitu. Nah, ini sebenarnya nggak masalah asalkan memang datanya bisa kita buktikan di jurnal. Nah, cuman ada nih kakak tingkat kita yang coba langsung menyarankan, udah pokoknya jangan pakai AI, langsung jurnal semua. Nah, dari sini sebenarnya ada pengalaman baru gitu. Dan bisa dikatakan lucu juga karena memang kakak tingkat kita baru datang, terus nyaranin ke kita suruh cari semua di jurnal, kita semua langsung pada nyari di jurnal. Jadi semenjak saat itu kita AI udah benar-benar berkurang gitu ketergantungannya. Jadi itu emang poin plus juga. Dan untuk teman-teman timnas juga, kalau bisa memang jangan yang terlalu bergantung pada AI dan usahakan itu mencari beneran gitu, mencari beneran jurnal. Nah, kalau misal ditanya tadi pusingnya di mana, itu sebenarnya di situ gitu. Kita mencari jurnal referensi. Nah, kalau boleh jujur nih, kakak lebih sering revisi proposal apa revisi laprak nih kak? Oke, revisi proposal atau revisi laprak. Lapraknya apa dulu nih? Tergantung. Kalau misalkan prosman deh, prosman. Misalkan prosman. Kalau bandingannya adalah laprak itu, laprak itu ya, prosman. Itu bisa dibilang lebih banyak revisi di laprak tuh dibandingkan dengan yang proposal. Sebetulnya kalau revisi proposal itu lebih ke kita yang lakukan pengecekan kembali. Jadi kita sebelum ke dospem itu melakukan pengecekan kembali. Jadi diupayakan biar nggak ada yang salah kayak gitu. Jadi ketika nyampe di dospem itu beliau tinggal ngecek-ngecek aja dan memang nggak ada kesalahan yang terlalu fatal di situ. Makanya kita bisa sedikit lah ibaratnya revisinya. Tapi kalau laprak beda nih. Iya beda nih. Kita ngomongin laprak beda karena tergantung dari masing-masing asisten. Betul. Ini harusnya pertanyaan asisten ya. Sorry, terlalu serius. Terlalu oversharing gak nih? Gak apa-apa kak, santai aja. Oke, santai. Siap-siap. Nah, terus nih kak, kan kayak kakak udah sebut tadi ada GFT gitu-gitu. Berarti PKM ini banyak ya skemanya gitu ya kan? Iya betul, ada banyak. Nah, terus banyak mungkin mahasiswa yang baru tahu kalau PKM tuh skemanya banyak dan itu tuh bisa sesuaiin lagi kan ke minat kita masing-masing. Nah, itu tuh ada apa aja sih kak jenis-jenis PKM dan apa perbedaannya gitu antara masing-masing skema gitu? Oke, jujur nih. PKM tuh ada banyak teman-teman teammates dan kalau mau di total itu ada 10. Mungkin aku coba jelasin ya masing-masing perbedaan. Bismillah, semoga bisa nih. Semoga bisa. Kalau dari yang pertama itu kita ada RE atau riset eksakta. Sesuai namanya, ini tuh kita melakukan penelitian. Penelitian tapi tentang ilmu-ilmu eksak. Tahu nggak sih eksak dari kata pasti, exactly gitu. Jadi keilmuan yang pasti. Contohnya apa? Seperti bidang teknologi, teknik. Nah, apalagi di bidang kita ini tuh sebenarnya cocok banget nih RE, riset eksakta. Kita meneliti tentang ilmu-ilmu di bidang yang eksak, ilmu-ilmu yang pasti gitu. Lalu yang kedua ada RSE. Jadi ini lebih sebetulnya sama tentang riset juga, meneliti, tapi dia objeknya itu beda. Kalau misalkan yang tadi adalah tentang bidang teknik, teknologi, kalau ini tuh lebih ke arah perilaku daripada manusia itu sendiri. Nah, kalau ini mungkin lebih cocok untuk di bagian yang sosum gitu. Kalau yang tadi itu ibaratnya saintek. Nah, terus yang ketiga ada kewirausahaan. Sesuai namanya, kewirausahaan berarti kita membuat PKM untuk membangun sebuah bisnis di situ. Perancangan bisnis yang dimulai dari nol, kemudian gimana caranya kita bisa mengimplementasikannya di dalam proposal tersebut. Nah, kemudian yang keempat itu ada pengabdian masyarakat.
Nah, pengabdian masyarakat sesuai namanya, jadi kita tuh coba mencari nih masalah yang ada di masyarakat tuh apa sih. Nah, kita coba buat membantu mereka menyelesaikan permasalahan tersebut kayak gitu. Nah, sebenarnya ini juga salah satu peran mahasiswa sebagai agent of change gitu yang diterapkan dalam salah satu bidang PKM, yaitu adalah PM ini, pengabdian masyarakat. Jadi kita dituntut untuk mencari tahu masalah di masyarakat dan membantu di bagian program-programnya kayak gitu. Nah, kemudian ada juga yang namanya KI. KI itu karya inovatif. Jadi kita melakukan inovasi di situ dengan sesuatu yang sudah ada, kemudian kita coba untuk lebih pengembangan lagi dari inovasi tersebut kayak gitu. Makanya disebut sebagai inovasi kan. Jadi pengembangan yang sudah ada. Nah, terus ada juga yang namanya KC atau Karsa Cipta. Jadi di sini tuh kita membuat sebagai alat yang baru, sistem yang baru gitu-gitu. Nah, ini juga yang nantinya akan menjadi output di bagian prototyping kayak gitu. Kemudian ada juga yang namanya PI. PI ini tuh ibaratnya penerapan impact. Jadi di dalam proposal ini tuh kita berusaha untuk menerapkan apa yang udah kita pelajari gitu dalam ilmu pengetahuan teknologi ini di dalam suatu permasalahan yang akan coba kita telaah. Nah, jadi kita tahu bahwa teknologi itu kan ada banyak ya, tapi kan nggak bisa semuanya langsung kita pakai. Jadi kita harus sesuaiin tuh dari teknologi itu ke dalam permasalahan. Kemudian ada lagi yang namanya GFT. Banyak ya, sorry. Banyak nih. GFT itu adalah gagasan futuristik. Jadi di situ kita mencari tahu gagasan sesuai namanya futuristik, gagasan untuk yang di masa depan. Bahkan nih kita bisa juga membuat gagasan kota di bawah laut. Dulu tuh aku sering dibilang kayak gitu. Bahkan mau kota di bawah laut tuh nggak masalah kalau di GFT gitu, asal memang itu gagasannya ada landasannya. Nggak cuman kita bilang kota di bawah laut, ya gimana caranya kota di bawah laut gitu kan. Tapi emang ada landasannya, gimana caranya, implementasinya seperti apa. Dan itu salah satu yang aku dalami juga. Kemudian ada lagi yang namanya VGK. Nah, kalau VGK itu bentuknya video. Sebetulnya sama nih kayak GFT, tapi dia lebih ke arah video gitu. Ide tapi ditambah dengan video. Apa yang udah kita buat idenya, itu kita masukin ke dalam video kayak gitu. Kemudian ada juga AI, artikel ilmiah. Nah, ini yang terakhir nih. Artikel ilmiah itu adalah PKM yang jadi sebenarnya apa sih yang udah ada gitu. Kita coba buat proses kegiatan atau aktivitas ini menjadi dalam bentuk artikel yang berlandaskan ilmiah kayak gitu. Nah, itu sebenarnya kayak gambaran besar dari PKM. Terus juga mungkin tadi ya kamu nanya tentang perbedaan, ya kan. Aku sekalian deh jelasin perbedaan dari pengelompokan PKM itu ada apa aja. Jadi untuk pengelompokan PKM itu ada dua, teman-teman. Yang pertama itu adalah pendanaan, dan yang kedua itu adalah insentif. Dimana yang insentif tuh seperti GFT dan juga AI. Nah, sisa selain GFT AI ini tuh masuk yang ke pendanaan. Bedanya tuh apa? Bedanya tuh cuman gini. Kalau di pendanaan kita kan mengajukan proposal. Terus kita dapat dana. Nah, dana ini tuh harus kita realisasikan nih dalam bentuk program-program gitu. Tergantung dari 8 bidang PKM tadi. Antara pengabdian kah, penerapan iptek kah, gitu-gitu. Lalu kita bisa buat laporannya dari situ. Kemudian kalau misalkan di bagian insentif, itu adalah dana yang kita dapat pure buat kita. So, itu nggak perlu dilaporkan ke sana lagi, jadi cukup itu buat kita, diri kita sendiri. Itu ibaratnya kayak sebagai bentuk apresiasi lah dari yang udah kita kasih gagasan ke mereka. Ini loh gagasan kita, ini loh ide kita. Oh, mereka ngasih dana ke kita sebagai bentuk apresiasi. Itu perbedaannya. Banyak ya guys, skema PKM ini banyak banget nih kesempatan untuk teman-teman ikut. Ada banyak. Betul. Nah, kalau menurut kakak nih, kalau untuk orang yang baru pertama kali ikut PKM itu better ikut yang skema mana? Atau mungkin yang lebih relate sama jurusan, atau untuk teknik industri, atau gimana tuh kak? Nah, sebetulnya gini teman-teman. Semua bidang ini itu betul memang kita ada bidangnya tersendiri dan bisa disesuaikan dengan jurusannya. Kayak tadi aku bilang, kalau misalkan di RE itu kan eksak nih, berarti industri cocok dong. Kalau RSH gitu ya, itu industri sebenarnya juga cocok, tapi memang lebih ke arah perilaku dari manusia itu sendiri. Tapi kalau ditanya jurusan yang mana sih yang cocok masuk ke PKM, itu sebenarnya cocok kayak gitu. Jadi nggak ada yang nggak cocok. Nah, cuman kalau ditanya mana yang sekiranya mungkin bisa kita ikutin nih, ya kan, dari 10-10-nya.
atau ikut 10-10-nya. Nah, kita pilih satu aja. Kalau yang paling utama, saran aku adalah GFT. GFT. Betul. Kenapa GFT? Karena dari segi kemudahan dan dari segi ibaratnya nggak serumit dari bidang-bidang yang lain. Aku bisa katakan nggak serumit yang lain karena GFT itu kita hanya mencari gagasan, permasalahannya apa, kita implementasikan gagasan itu, dan kita coba analisis dampaknya akan seperti apa di gagasan itu. Nah, kalau dibandingkan dengan yang lain gitu ya, yang harus ada programnya, implementasinya, laporannya, mungkin teammates bisa coba dulu deh di GFT dulu, yang gampang-gampang dulu aja, biar nanti ketika udah kecanduan, ternyata seru gitu kan, boleh deh ikut yang lain gitu. Jadi kita saran aku ikut yang mudah dulu aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan emang punya semangat yang menggebu-gebu gitu, ya udah nggak masalah. Kalian langsung ikut yang versi pendanaan aja. Tuh. Tergantung dari bidangnya, apakah mau riset, apakah mau pengabdian, tergantung. Sesuai minat aja. Berarti nggak tergantung jurusan juga ya kamu Betul, ikut semua bahkan apa bisa. gitu. Berarti luas banget guys kesempatannya. Jadi mahasiswa teknik, mahasiswa ekonomi atau apapun bisa ikut yang mana aja berarti ya. Yes, betul. Oke, nah langsung aja nih kita masuk ke segmen yang mungkin paling ditunggu-tunggu sama teammates, apalagi teammates yang baru mau nyoba nih PKM, karena di sini kita bakal bahas seputar tips untuk buat penyusunan proposal PKM nih. Oke, siap. Nah, aku mau nanya nih Kak, gimana tuh cara nyari ide terus nentuin topik yang menarik gitu, terus biar kan banyak nih orang udah ngajuin proposal PKM gitu, gimana biar kita tuh bisa menjadi salah satu yang menarik lah di mata reviewer gitu. Oke, siap. Kita bahas satu-satu dulu ya, kita breakdown dulu. Kita bahas dari ide, oke ya. Dari ide dulu, gimana sih caranya kita cari ide ataupun topik? Sebetulnya teman-teman tuh nggak perlu yang terlalu ribet mencari ide ataupun topik. Kita tuh bisa aja loh kayak berdasarkan observasi di lingkungan sekitar kita. Ada nggak sih permasalahan yang di sekitar kita? Contoh mungkin di kantin gitu, antriannya panjang nih, ya kan? Nah ini kan sebagai bentuk permasalahan. Bisa nggak sih kita pecahkan? Contoh, kita bikin yang namanya aplikasi digital untuk sistem antrian itu. Jadi kita nggak perlu nunggu di depan, nggak perlu berdiri nunggu di depan, kelamaan itu. Jadi kita tinggal tunggu aja di tempat duduk dan mereka tinggal yang mengantarkan. Itu bisa kayak gitu. Nah jadi untuk ide itu sebenarnya sesimpel kita coba observasi di lingkungan sekitar kita. Ada nggak sih permasalahan? Kemudian bisa nggak sih masalah ini kita pecahkan? Kayak gitu. Nah kalau memang nggak ada lah, misalkan kayak aduh kayaknya lingkungannya aman-aman aja gitu, nggak ada masalah. Nah teman-teman teammates itu bisa untuk cari di berita atau di news gitu, isu-isu terkini, masalah-masalah terkini itu tentang apa. Misal tentang krisis pangan gitu ya, atau mungkin tentang krisis energi, itu kan permasalahan tuh. Nah barulah kita masuk di situ. Coba kita pecahkan, kita breakdown sebenarnya masalahnya apa, akar masalahnya apa. Dari situ kita bakal muncul ide gitu, solusi dari permasalahan itu. Nah mungkin kalau masih belum lagi, ya udah boleh deh kalian bisa cari di AI. Cuman nggak harus serta-merta teman-teman teammates terima semua ide yang disarankan oleh AI. Jadi harus difilter lagi, bener nggak sih idenya gini, dan harus tadi apakah memang permasalahannya ini kuat atau enggak. Kalau misalkan ide dari permasalahan ini nggak kuat ya percuma aja. Kemudian tadi topiknya, nyari topik biar menarik di mata reviewer gitu. Oke, topik yang menarik. Tadi ya, kalau misalkan untuk topik nih, reviewer tuh sebenarnya sesimpel mereka kan mengoreksi banyak ya PKM ya. Jadi nggak ada lah waktu untuk ngoreksi yang sebenarnya banyak banget gitu kan, dibaca satu-satu. Dan apalagi tentang bahasa yang bisa dikatakan wasting gitulah, maksudnya terlalu boros gitu dari segi bahasa. Jadi nggak perlu lah kita bahasanya itu yang terlalu wasting di situ. Makanya untuk permasalahannya cukup cantumkan di situ dan usahakan topiknya itu menyangkut masalah ini kayak gitu. Jadi topik yang menarik itu adalah topik yang dia itu memang masalahnya sedang naik gitu. Dan memang kalau dilihat reviewer, wah menarik nih masalahnya. Dan bahkan dospem aku juga gitu. Dia itu pertama kali yang dilihat apa? Topik gitu. Di mana-mana adalah topik. Jadi kalau misal dari pertama udah lihat topik, aduh limbah pengolahan
air gitu, sistem pengolahan air limbah gitu. Nah, ini mah udah sering Iya, gitu. udah sering. Jadi kayak kurang menarik. Nah, jadi usahakan memang topik yang menarik adalah tentang permasalahan yang sedang Banyak ada gitu, dibicarakan sedang juga ya, Kak? dibicarakan dan memang krisis banget kayak gitu. Kayak contohnya tadi yang kayak energi tadi gitu ya, Kak? Sekarang kan Iya, lagi itu krisis bisa, banget tuh. itu memang lagi krisis. Makanya emang salah satu tema yang aku bilang cukup menarik itu adalah tentang EBT, energi baru terbarukan kayak gitu. Nah, kalau tadi aku nanya tentang gimana cara nentuin ide, nah di sini aku mau nanya nih Kak, gimana biar kita tuh bisa batasin ide kita misalnya nih di GFT misalkan Kak, kita punya ide yang cukup luas lah, kita mau gini gitu deh. Nah terus, biasa kan di GFT itu kan ada minimal 8-15 halaman. Nah gimana supaya kita bisa ngebatasin ide kita, supaya pas sampai 15 halaman, tapi semua apa yang ide kita tuh udah tercantumkan semua gitu di proposal, itu gimana Kak? Oke, jadi gini teman-teman. Kalau misalkan kita ngomongin tentang ide dan apalagi ada batas ya, batas halaman nih kita ngomongin. Itu jangan serta-merta kita semua masukin tuh. Nah, caranya gimana? Coba teman-teman buat versi yang lebih general aja. Versi yang lebih general contohnya gimana? Pertama dari masalah. Masalah kemudian di breakdown, jadi akarnya seperti apa, dampak dari masalah itu apa, kemudian baru ke bawah solusi, kemudian ketika diimplementasi, itu dampak dari implementasinya seperti apa. Nah ini kan kita udah dapat nih roadmap yang besar nih ya kan. Nah baru dari situ kita coba breakdown satu persatu. Biasanya kalau aku, itu kita mengakalinya dengan per struktur gitu. Kayak contoh mungkin di bagian latar belakang kita 1 halaman, atau mungkin di bagian gagasan kita lebih banyak 5 halaman. Jadi memang udah ada batasannya juga. Dan kalau emang misalkan kita ternyata melebihi itu, melebihi 15 halaman, itu kita coba proofreading lagi, kita coba cross check lagi dari awal. Ada nggak sih bahasa yang terlalu boros? Bahasa yang sebenarnya nggak perlu gitu. Sebenarnya itu terlalu wasting kalau misalkan kita masukkan ke dalam situ. Oh, dengan kalimat ini itu udah bisa menggambarkan ide yang ingin kita bawa. Jadi kalimat-kalimat selanjutnya kita cut aja kayak gitu. Makanya itu sebagai bentuk solusi kalau misalkan emang melebihi 15 halaman. Tapi kalau tadi kalau memang ingin lebih terstruktur 15 halaman, itu kita coba bikin per strukturnya berapa halaman agar kita nanti waktu di akhir itu nggak perlu yang sampai melebihi batas kayak gitu. Oke, makasih banyak banget nih Kak solusinya nih Kak. Iya. Nah, terus aku ada pertanyaan lagi terkait tim. Ini kan kita sistemnya tim berarti ya kan Kak? Yes, betul. Nah, terus kan ada nih kadang Dosbing yang nyaranin untuk mending antar angkatan gitu atau antar jurusan. Itu sebenarnya ada poin plusnya nggak sih Kak antara internal dan juga di administrasi gitu? Ada nggak sih Kak? Oke, mungkin aku coba bahas tentang kelebihannya ya. Mungkin kalau dari segi administrasi ya nggak yang terlalu beda lah kalau misal kita yang seangkatan. Tapi kalau ngomongin tentang angkatan yang berbeda gitu, contohnya misal dengan angkatan aku 24, berarti aku dengan angkatan 23 gitu. Atau mungkin 22 gitu kalau misal aku jadi maba sebelumnya. Nah, benefit yang bisa aku dapatkan adalah kalau dari aku, itu aku bisa mendapatkan pengalaman dari yang cutting-cutting aku ini. Karena aku apa? Bisa dikatakan aku itu masih baru untuk masuk, dan aku udah diajak oleh kakak tingkat aku di sini, yang mana posisinya mereka lebih berpengalaman. Ya salah satu contohnya tadilah kita bisa katakan misal untuk mencari ide tuh jangan yang terlalu AI gitu, coba cari riset lebih dalam lagi di bagian jurnal. Nah maka dari itu kalau bisa usahakan kita perestu semua ilmu dari kakak tingkat kita, semua pengalaman dari kakak tingkat kita. Nah, begitu pula dengan kakak tingkat kita. Sebetulnya apakah mereka bisa mendapatkan benefit? Ya tentu aja. Toh juga dengan mereka membagikan ilmu itu juga sebagai bentuk kebaikan mereka gitu kan. Jadi emang kalau ngomongin secara benefit itu ada, dan secara internal aku lebih prefer ke arah pengalaman. Kita sharing-sharing pengalaman tuh di situ. Tapi kalau misalkan kita ngomongin tentang administratif, sebetulnya itu tidak terlalu berbeda jauh. Kalau misalkan kita dengan yang sangkat. Gitu. Oh, berarti nggak yang ngaruh banget kalau di administrasi. Ya, tapi kalau kita ngomongin tentang sharing pengalaman itu ngaruh banget sih jujur, dan aku emang yang salah satu yang mengalami itu. Sangat berdampak sekali. Nah, gimana nih Kak cara biar bisa bentuk tim yang solid gitu, apalagi mungkin kita kayak agak sungkan apa gimana sama yang antar angkatan. Nah, ya, betul. Gimana tuh Kak? Gini teman-teman teammates, kalau misalkan teman-teman mau membentuk tim, itu usahakan berlandaskan pada komitmen ya. Gini, kita tuh nggak bisa bikin tim yang cuman dengan teman dekat doang. Contoh nih,
kita satu kelas, ya kan? Nah, kita pengen tim kita dengan temen yang ini. Karena apa? Dia best friend aku gitu, bestie aku, gitu ya. deket. No, jangan kayak gitu. Kalau bisa, kalau teman-teman mau membentuk tim itu, usahakan pada komitmen. Bener gak sih, meskipun dia teman dekat aku, tapi dia tuh mau komitmen untuk juara, komitmen untuk menyusun proposal bareng, struggle bareng, stres bareng. Kenapa aku bilang kayak gitu? Ada loh, kalau misalkan teman-teman tahu, dia tuh cuman ikut doang, sekedar ikut, menyelesaikan tugasnya. Ini salah satu tugas di inilah gitu ya, di salah satu tugas di organisasi tertentu gitu. Nah, cuma nyelesain tugasnya, jadi kayak ibaratnya dia tuh pasif. Dan apa dampaknya gitu ya? Dampaknya adalah dia membuat beban tersebut itu ke teman-teman lainnya. Nah, itu sebenarnya salah satu yang tidak baik gitu. Nah, terus juga apakah kita harus ke bukan teman dekat? Nggak juga gitu loh. Karena bahkan ada yang mereka tuh dengan teman dekat, nah mereka tuh bisa lebih ibaratnya diskusinya lebih lancar gitu dibandingkan dengan yang dari fakultas lain ataupun jurusan lain yang mereka tuh harus kenalan dulu, ketemu nih, iya nama kamu siapa gitu, jurusan apa gitu, kamu suka di bidang apa, itu kelamaan gitu. Jadi kayak harus adaptasi lagi, kemudian nyari ide lagi. Nah, ya sebenarnya ada poin plusnya lah, poin plus dan minus dengan teman dekat itu. Cuman ya yang paling penting adalah untuk membentuk tim yang solid itu berawal dari komitmen. Ada nggak sih teman kamu yang memang dia tuh komitmen gitu, ajak gitu. Jangan cuman dia teman dekat aku, kasihan kalau nggak diajak. No, jangan kayak gitu. Ini adalah PKM, ini adalah program yang bergengsi. So kalau bisa kita ajak teman yang memang benar mau komitmen dan mau untuk juara, kayak gitu. Bagus banget nih solusi dari kakak terkait. Soalnya ini kayak paling krusial juga sih, jujur ya. Iya, kan ada yang bilang nih, aduh jangan sama teman dekat lah, nanti mereka kayak ibaratnya menyepelekan. Tapi belum tentu. Kalau misalnya memang teman dekatnya bener-bener mau sama-sama komitmen bareng, it's okay, itu nggak masalah sebetulnya. Betul sih. Nah, kalau tadi kita bahas tentang tim, sekarang kita beralih ke dosbing nih Kak. Oke, dosen nih. Iya, gimana tuh biar bisa nyari dosen yang pas, apakah harus sesuai sama tema yang kita bahas? Misalnya kita temanya tentang biologi, terus kita nyari ke dosen yang udah ahli di situ gitu. Atau gimana nih Kak, soalnya kan kadang orang baru pertama kali ikut PKM suka bingung ya gimana pemilihannya gitu. Nah itu gimana tuh Kak? Oke, jadi gini, kalau dari sepengalaman aku, dosen di sini itu berperan untuk mengarahkan cara kita berpikir gitu. Meskipun ya teman-teman teammates sebenarnya kalau ngomongin tentang bidang itu masuk juga. Jadi contoh yang tadi kayak kamu bilang, kita bahas PKM tentang biologi, tapi dospemnya adalah tentang dospemnya tuh dari elektro gitu misalkan, industri atau mesin. Jauh kan? Jauh. Kalau menurut aku tuh nggak masalah. Kenapa? Karena meskipun kita nggak dapat dospem yang dari sesuai bidangnya, tapi mereka tuh bisa loh nge-sharing pengalamannya tentang bidang PKM ini gitu, tentang proposalnya, penyusutan formatnya, karena nggak serta-merta dosen yang membimbing itu membimbing di bagian bidangnya doang. Bisa aja dia membimbing di bagian pengalaman, bisa aja dia membimbing di bagian skill-skillnya. So, nggak semuanya itu harus tentang bidang. Poin plus kalau misalkan dosen tersebut memang sesuai dengan bidangnya. Tapi kalau misalkan tidak, it's okay, nggak masalah. Karena dari situ sebetulnya tugas dari dosen pembimbing adalah untuk gimana caranya sih dari beliau-beliau ini itu bisa membimbing kita, cara berpikir kita supaya bisa menyelesaikan permasalahan. Karena yang paling penting apa? Masalah, terus ada solusi. Nah, gimana dari masalah ini kita terapkan solusi yang mau kita bawa kayak gitu. Meskipun ya tadi poin plus kalau misal sesuai bidang, tapi itu kan hal teknis ya yang bisa kita pelajarin juga kayak gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman bisa dapat, itu adalah poin plus. Dan kalau mau ditanya usahakan mana, ya usahakan yang sesuai bidang dulu aja. Tapi kalau memang masih belum mendapatkan, ya udah kita coba cari yang dosen terdekat kita aja, itu nggak masalah. Berarti it's okay lah ya kalau nggak sesuai bidang ya, masih Iya, bisa ngebantu di pengalamannya juga. Di yang lainnya tuh masih bisa loh gitu. Terus cara formatting juga nanti bisa ngebantu mungkin ya, kayak koreksi-koreksi kita, mungkin ada yang masih belum paham atau belum tahu juga gitu kan, jadi kita bisa dapat pengalaman dosen dari formatting sebelumnya gitu-gitu kan. Iya betul. Nah lanjut nih Kak, kesalahan apa sih Kak biasanya yang sering dilakuin biasanya PKM pemula gitu, apa sih Kak? Atau mungkin dulu Kakak pernah punya pengalaman nih pas mula-mula PKM, apa kesalahan yang sering banget dilakukan? Kalau ngomongin kesalahan nih, iya jujur banyak, tapi aku nggak sebut semuanya ya. Mungkin kalau dari yang pertama dulu, itu adalah tentang tata bahasa.
tata bahasa, dan juga typo. Mungkin teman-teman teammates tuh kadang nggak menyadari ya, kalau misalkan kalian lagi menyusun proposal, terus kayak ibaratnya, wah kayaknya udah sesuai ekspektasi nih, kayaknya isinya udah sesuai, semuanya udah lengkap, submit hashtag siap juara gitu. Betul. Tapi sebetulnya teman-teman itu juga harus melakukan apa? Proofreading. Teman-teman tuh harus lebih teliti lagi. Kayak yang tadi aku bilang, ini tuh adalah program bergengsi. Dengan teman-teman typo pun, itu juga jadi poin minus gitu. Dan masuk ke dalam penilaian. Jadi usahakan dari segi format, dari segi font, dari segi ukuran font, itu harus diperhatikan. Dan bahkan dari setiap hurufnya. Ada nggak sih yang salah? Ada nggak sih yang kata asing tapi nggak miring Iya, gitu-gitu. betul. Itu harus di proofreading lagi. Nah ini kesalahan pertama nih. Apa? Kurang teliti gitu. Jadi kalau bisa teman-teman timnas tuh lebih teliti gitu ya tentang permasalahan ini. Kemudian yang kedua adalah jarang untuk berkonsul ke dospem. Ini yang paling krusial aku bilang. Teman-teman tuh masih baru gitu ya. Ya anggaplah mungkin angkatan baru gitu ya. Angkatan mungkin yang akan bakal masuk tuh 26 gitu ya. Angkatan 26 baru masuk, tapi sosokan mau bikin gitu. Nggak perlu bimbingan dah gitu ya. Dosen cuman buat untuk biodata, cuman buat tanda tangan, sisanya clear. Kita dari segi ide, dari segi solusi udah kita aja gitu. Pokoknya jangan kayak gitu. Intinya jangan jumawa gitu. Kalau bisa konsultasi juga gitu ke dosen pembimbing, ke dosen pendamping kalian. Karena apa? Yang tadi aku bilang, mereka itu membimbing cara kita untuk berpikir, meskipun nggak sesuai dengan bidang, tapi cara berpikir mereka tuh bagus gitu loh. Pengalaman mereka tuh ada. Itulah kenapa disebut dosen pembimbing atau dosen pendamping, karena mereka yang mendampingi kita. Jadi kalau bisa usahakan dan sesering mungkin itu didampingi oleh dosen gitu, minta konsul ke dosen. Baiknya gimana sih? Ini solusi kita begini nih Pak, Bu gitu. Apakah harus kita revisi? Apakah harus solusinya kita ubah atau modifikasi lagi? Itu mereka ada pandangan lain loh yang belum kita lihat. Nah, itulah pentingnya dosen juga di situ. Jadi kalau misal yang paling krusial tuh tadi gitu ya. Pertama itu kurang teliti, dan yang kedua kurang konsultasi dengan dosen. Gitu. Berarti dosbing di sini tuh posisinya nggak cuma sebagai formalitas tapi sangat Iya, membantu tapi kita sangat banget bantu. ya Kak. Ya kenapa disebut dosen pendamping Iya, gitu ya. betul. Bukan dosen formatting, dosen ini. Karena emang mendamping gitu loh dari segala hal. Gak cuma tentang administratif doang gitu. Nah setelah Kakak udah 3 kali nih Kak ikut PKM, ada nggak sih Kak Iya. skill yang Kakak rasakan gitu yang kayak berkembang setelah ikut Skill. PKM? Apa tuh Kak? Kalau ngomongin skill itu sebetulnya agak subjektif ya, karena bisa aja aku merasakan ini padahal belum tentu kayak gitu. Tapi yang aku rasakan ya, tentu yang pertama adalah tentang cara berpikir kritis. Teman-teman pasti tahu lah ya, kalau misalkan PKM itu nggak cuman tentang kita cari di AI, salin, tempel. Betul. No, nggak kayak gitu. Tapi kita harus baca ulang, kita harus kritisin lagi. Nah, yang paling ditonjolkan di sini adalah kritisnya. Itulah kenapa tujuan PKM itu untuk membentuk mahasiswa yang kritis, mahasiswa yang bernalar gitu. Makanya salah satu yang aku dapat itu adalah insya Allah ya, cara berpikirku untuk kritis dan bernalar kayak gitu. Nah, kemudian selain daripada itu kita kan melakukan diskusi. Jadi kita bisa dikatakan bisa mendapatkan skill komunikasi di situ. Dengan berdiskusi dengan teman, kita bisa saling berpendapat, kita bisa saling apa? Menghargai pendapat orang lain. Pernah loh aku clash dengan temen aku terkait dengan pendapat kayak gitu. Pokoknya waktu itu lagi bahas tentang energi, dia pokoknya pengen solusi ini, aku pengen solusi ini. Dan pada akhirnya kita saling tukar pandangan, oke kita sepakat temu di tengah. Nah, makanya itu juga ada skill untuk ibaratnya mungkin bisa dikatakan debat, tapi debat yang baik gitu loh. Debat yang kita saling bertukar pikiran di situ. Jadi ada banyak lah. Terus juga kalau ngomongin tentang hard skill, tentu kita ngomongin tentang Microsoft Word gitu ya. Skillnya apa? Kita tahu gimana caranya untuk formatting, tahu cara untuk bikin halaman, bahkan belum banyak loh yang tahu cara bikin halaman yang bagus tuh gimana, yang baik tuh gimana, dari Romawi, kemudian nanti tiba-tiba jadi angka gitu-gitu. Nah, kemudian dari segi margin juga, tapi itu kan yang simbol-simbol gitu ya. Pokoknya kayak gitu. Kita diajarin tentang soft skill, kayak tadi tentang komunikasi, kemudian cara berpikir, dan sebagai efek sampingnya juga kita bisa dapat tentang hard skill-nya, khususnya di bagian Microsoft Word kayak gitu. Banyak banget berarti ya skill yang bisa kita Banyak, dapat dari makanya. PKM ini. Betul. Jadi kayak nggak ada salahnya kita join ke PKM ya Kak, karena Nggak ada salahnya kok. emang melatih skill juga gitu ya. Betul, itu tuh melatih skill.
Oke, lanjut nih Kak, aku ada rapid question di mana nanti aku bakal ngasih pertanyaan pilihan gitu. Nanti Kakak pilih secara cepat ya Kak. Oke. Ya, Kita pilih aku cepat. mulai ya Kak. Iya. Menurut Kakak, ide bagus atau tim bagus? Tim bagus. Proposal kuat atau presentasi kuat? Proposal dulu, karena proposal dulu kan. Kreativitas atau konsistensi? Konsistensi, betul, konsistensi. Deadline mepet atau revisi mendadak? Revisi mendadak. PKM atau rebahan? PKM dong, masa rebahan. Jangan. Aku sih better rebahan, tapi rebahannya sambil PKM. Oh gitu, kayaknya susah sih. Oke lah, kombinasi. Jadi semuanya kedapetan nih. Iya, benar. Tapi feeling aku habis itu tidur. Betul sih, bener sih. Sebelum kita masuk ke closingan, aku mau minta pesan nih ke Kakak untuk orang-orang yang mungkin udah terdorong tapi kayak masih ragu, kayaknya aduh masih kurang deh, takut gagal. Ada gak sih Kak pesan untuk mereka yang belum pernah mencoba PKM gitu? Oke, ini ibaratnya kata-kata motivasi nih sebelum tutup. Oke, teman-teman teammates, agak dramatis, nggak apa-apa ya. Jadi gini teman-teman teammates, kalau misalkan ini yang pasti targetnya mahasiswa lah ya. Jadi kan teman-teman mahasiswa itu di sini berkuliah. Kembali lagi untuk apa? Tujuan kalian berkuliah itu untuk apa? So, usahakan ketika kalian berkuliah itu manfaatkan semuanya. Dan salah satunya adalah dengan cara ikut PKM. Toh juga dengan ikut PKM, misalkan kalian nggak lolos, itu kalian masih bisa dapat benefit lainnya loh. Kayak yang tadi aku bilang, skill tadi, hard skill tadi. So, it's okay kalau misalkan kalian ikut, nggak lolos, tapi kalian kecewa, tunggu, sabar, tahan dulu kecewanya. Coba kalian flashback, ada nggak sih yang bisa kalian dapetin kayak gitu. Coba kalian flashback, oh ternyata aku dulu belajar tentang formatting, dulu belajar tentang cara berpikir kritis, dulu belajar tentang debat gini, saling beropini. Banyak yang bisa kalian dapetin. Jadi pesan aku adalah, banyakin gagal aja nggak apa-apa. Dan salah satunya di PKM, banyakin gagal nggak apa-apa. Nanti setelah kalian lulus, itu kalian akan susah. Resiko kalian lebih besar kalau misalkan gagal. Jadi mumpung nih masih mahasiswa, banyakin aja jatah gagalnya. Toh juga nggak ada salahnya, nggak ada ruginya kalian gagal. Ya udah, paling-paling apa? Kecewa, paling-paling apa? Nangis gitu. Tapi ya udah, nggak apa-apa. Toh besoknya juga kita belajar untuk bangkit kembali dan berusaha kembali. Jadi pesan aku adalah, untuk teman-teman teammates, jangan pantang menyerah dan coba segala hal, habiskan jatah gagal kalian, kayak gitu. Dan tetap terus sesuai tujuan kalian, berjuang sesuai tujuan kalian, begitu. Oke, betul, keren banget nih Kak Kris. Oke, wah teammates gak berasa nih, waktunya kita udah di penghujung episode pada hari ini. Betul. Dan ya hari ini kita belajar banyak banget nih tentang PKM, dan ternyata PKM tuh gak seserem itu loh, gitu kan. Gak serem, enggak. Betul. Nah dibalik banyak proposal yang ribet, revisi yang banyak, itu tuh ada banyak hal yang bisa kita pelajarin gitu. Mulai tadi yang dari hard skill tadi, kita bisa banyak belajar tentang berpikir kritis tentunya kan, terus berpikir kreatif, dan komunikasi biar kita bisa komunikasi lagi lah dengan satu tim antara anggota, dan juga bangun chemistry sama teman-teman juga. Terus di sini kita juga bisa nuangin ide kita dalam bentuk proposal ini gitu. Dan siapa tahu ide-ide kalian yang mungkin kalian mikir kayak kayaknya ini ide-ide sekilas doang deh, itu tuh bisa kita kembangin lewat ini gitu. Siapa tahu bisa jadi rezeki juga di pendanaan nantinya kan, timnas gitu. Ya, nah sebelum tutup ada gak nih Kak satu kata nih untuk PKM nih Kak? Satu kata untuk PKM? Iya betul. Gokil. Mantap. Oke, seneng banget Kak bisa ngobrol bareng Kakak di episode Tea Time pada episode perdana loh. Makasih banyak banget Kak udah banyak share pengalaman Kakak, terus insight-insight lah tentang PKM ini gitu. Tentunya juga makasih banyak banget untuk teammates yang udah nemenin kita ngobrol dari awal sampai akhir. Dan semoga setelah kalian nonton podcast ini terdorong nih pengen ikut PKM gitu kan. Iya betul. Dan semangat aja terus untuk ikut PKM, dan gak ada salahnya untuk join PKM guys, dan banyak banget lah manfaat yang kita bisa dapetin gitu. Betul. Jangan lupa ya guys untuk follow dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian yang nonton juga mau ngajak kalian gitu untuk join PKM gitu. Oke. Ya udah itu aja, karena ya siapa tahu kalian bisa rezeki kan nantinya juga join di Belmawa kan, kita nggak ada yang tahu namanya rezeki juga. Ya nanti bisa masuk IG industri Unsut karena menang kan. Siapa tahu. Kayak kakaknya keluaran industri teknik terus Unsut gitu. Betul. Siapa tahu. Oke deh.
Oke, aku Sila Aika di sini pamit undur diri dan sampai jumpa di episode Tea Time selanjutnya. Tea Time Podcast, Stop the Clock, Start the Talk. Bye-bye. Bye-bye.